Kenapa? Karena bentuk bebannya berbeda. Jadi supaya bisa digunakan terus kalian ngitungnya enak, kita ketahui kemarin, momen primer kalau bebannya merata itu artinya seperti ini kan, ini beban. Nah, yang kita pelajari kemarin kan kayak gini ya bebannya. Momen primernya sama dengan plus minus Q kali L kuadrat per 12. Nah, sekarang coba kalian cari di internet, trapesium ada nggak momen primernya? Nggak bakal ketemu, karena nggak ada. Adapun kalian harus hitungnya manual 2 kali, gitu ya. Bukan 2 kali, 3. Karena ini bangunannya ada 3 nih, 2 segitiga 1 kotak, gitu ya. Nah, supaya cepat, saya pengen nih sebenarnya konsepnya itu adalah gimana caranya si beban yang membentuk trapesium ini menjadi beban rata. Gitu ya. Beban rata itu seperti apa? Yang beban kotak-kotak ini aja. Nah, kalau sudah kita ubah jadi beban kotak kan kita bisa hitung pakai rumus biasa. Lalu bentuknya kalau sudah sama-sama kotak kita bisa langsung jumlahkan saja. Gitu. Maka nanti kita akan ketemu variabel yang bernama QE atau berat ekuivalen. Sedangkan kita punya Q akibat beban si trapesium. Ya. Konsepnya adalah ini si trapesium ini yang atasnya ini saya potong, saya buang ke sini. Ini juga nih saya potong, saya buang ke sini buat isi ke sini. Paham ya? Secara otomatis nilai QE itu sudah pasti lebih kecil daripada nilai Q. Ya. Nah, jadi karena waktu nggak cukup, saya langsung kasih rumusnya aja. Jadi untuk merubah trapesium ke persegi panjang, maka QE itu sama dengan setengah Q dikali LX per LY kuadrat buka kurung LX kuadrat kurang sepertiga LY kuadrat. Dimana LX itu apa? LX itu ini ya, LX itu ini, LY apa? LY bentang yang pendek dari balok ke balok ya. Lalu Q apa? Q ya total beban kalian, total beban yang setelah kalian jumlahkan tadi, yang beban mati, beban hidup setelah kombinasi tadi itu 200 misal dapat ya, udah Q-nya 200 gitu. Maka nanti kalian akan mendapatkan nilai baru yaitu beban trapesium yang sudah kita ubah menjadi beban ekuivalen kotak gitu. Jadi secara logika kalau misalnya nilai 200 setelah kita ekuivalenkan kan mungkin di 158 misal. Karena bentuknya sama-sama udah sama-sama kotak, kalian bisa jumlahkan 158 ditambah 144. Jadi satu beban kan? Nah, jadi satu beban itu nanti kalian cukup ngitungnya cukup sekali aja karena kan cuma membutuhkan Q total saja. Gitu loh. Jadi Q total itu sama dengan berat balok ditambah berat ekuivalen plat. Berat ekuivalen plat itu dari mana ya? Di sini rumusnya. Ya. Ini yang trapesium, kalau yang dari segitiga ke persegi panjang itu IE sama dengan sepertiga ILX. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini supaya kalian cepat ngitungnya? Karena nanti kan faktor kalian akan terbagi menjadi
beban trapesium dan beban segitiga kan. Yang lihat bentang bapaknya kan dua nih, arah melintang sejajar sama arah yang tegak lurus ya. Nah, bebannya pun yang bekerja kan nanti akan trapesium sama segitiga. Kalian mau cari momen primer trapesium pun bakal susah, gak ada ketemu. Adanya kalau di tabel itu dia bentuknya seperti ini. Ini trapesium, tapi peletakannya sendirol. Tapi yang peletakannya dijepit, nggak ada. Terus gimana caranya? Sedangkan kita rumusnya jepit loh, jepit. Nah, oleh sebab itu kita konversi lah bentuk trapesium itu menjadi bentuk kotak seperti ini. Ya, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Soalan ini sudah pasti akan lebih kecil daripada ki asalnya. Jadi kalau misalnya kalian ngitung beban kalian 200, setelah kalian kalikan ini ternyata jadi 300, berarti kalian salah ngitung. Karena secara otomatis dia itu pasti lebih kecil ini. Beban bulat, beban merata, trapesium, beban balok, beban merata persegi panjang, dan beban kolom, beban terpusat. Posisinya selalu di kolom. Nah, untuk supaya kalian bisa satu kali hitung saja nih, ya, ubah bebannya trapesium ini menjadi beban persegi panjang. Fungsinya apa? Supaya beban yang sama-sama persegi panjang ini bisa dijumlahkan langsung. Kalau bisa dijumlahkan, artinya kan kalian cukup menghitungnya sekali aja. Ya. Nah, lalu beban terpusatnya gimana Pak? Beban terpusat abaikan. Beban terpusat hitungnya setelah analisa cross. Kalian hitung di analisa pribadi Anda. Berarti untuk analisa cross kita pakainya apa? Hanya beban meratanya saja. Kita hanya butuh bukan beban merata, lebih tepatnya beban yang diterima oleh balok. Beban yang diterima balok kan banyak ya, bisa beban terpusat, bisa beban merata. Kebetulan di tugas besar kalian beban merata saja. Ya. Berarti kalau sudah ketemu beban, sudah ada dimensi, sudah ada bentuk struktur, kalian sudah bisa analisa strukturnya. Sekarang saya kasih contoh soal yang berbentuk portal yang moga aja mewakili tugas besar kalian. Jadi kalau misalnya di sini masih belum ngerjakan ya terlambat.